Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelia Destri Milenia Sumarna dari semester 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH di dalam aplikasi Zoom. Mengenai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama melawan hukum formil atau formal, yang kedua melawan hukum material atau material. Yang pertama melawan hukum formil atau formal, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam UU dan diberikan sanksi pidana. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan UU. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan UU tertulis. Yang kedua adalah melawan hukum material atau material. Bukan hanya berdasarkan UU tertulis, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan UU dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU hukum tertulis dan tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat hukum material atau material dibagi menjadi dua, yaitu dalam fungsi positif dan dalam fungsi negatif. Dalam fungsi positif yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai TP walaupun tidak nyata diancam dengan pidana UU. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dalam hukum negatif, dalam fungsi negatif, mengakui keyakinan adanya hal-hal yang ada di luar UU untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan UU. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar UU adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Jadi rasa keadilan itu harus bersifat umum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.